Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama mohon dibuka dulu videonya semua. Yang videonya nggak muncul, saya ganti tidak absen ya. Memastikan Anda semua sudah ready. Absennya, videonya di-on-kan semua. Saya tulis di sini yang tidak kelihatan wajahnya. Oke, teman sekalian ya. Sambil lalu, jadi dalam konteks pembelajaran ini ya, Anda sudah disiapkan dengan My Class di sana ya. Jadi My Class itu adalah sebagai pegangan Anda dalam rangka Anda mempelajari materi-materi yang ada. Jadi dosen ini sifatnya adalah untuk menyempurnakan pemahaman Anda. Jadi bila mana saya terlambat, bukan berarti Anda tiba-tiba diam saja atau hanya sekedar menunggu, tapi Anda membaca. Ya, ini untuk kedepannya saya tekankan. Jadi tidak hanya menunggu saya, tapi Anda membaca dulu, ya, mempelajari materi yang sudah disiapkan di sana. Kemudian ketika nanti saya muncul, Anda ketika saya menjelaskan Anda sudah nyambung dan harapannya Anda sudah bisa berdialog, ya, bukan hanya sekedar pasif sampai santai sambil lalu ujungnya kita tidak dapat apa-apa sebenarnya, hanya buang-buang waktu, ya. Jadi yang teman-teman yang di grup tadi agak kritis, mohon dipertimbangkan kembali, ya, dan mohon juga disampaikan bahwasanya pembelajaran ini adalah student center, bukan teacher center. Ya. Oke, saya ingin sebut tadi yang di grup tadi, Mbak Diah ada, Mbak Diah? Mana Mbak Diah? Iya Pak, ada. Ya, Mbak Diah, Anda sudah baca apa? Sudah baca materi apa? Oke, asuransi apa Mbak Diah? Ada Mbak Diah? Bisa dibantu? Apa asuransi itu? Maaf Pak, tadi dia yang mana ya? Soalnya yang nyaut ada 2 orang. Oke, yang merasa WA aja tadi itu. Diah Wahyu. Ada? Iya, Pak. Ya, apa asuransi Mbak Diah? Anda kan sudah menyimak sejak tadi jam 7. Dan saya kira Anda Iya. tadi sudah sangat semangat sekali nampaknya. Oke, apa Mbak Diah? Asuransi. Asuransi yang menurut belum terlalu jelas, Pak. Nah, itu. Selama sejam apa yang Anda lakukan? Cuman iya baca yang PPT mengenal asuransi itu, tapi Ya. belum jelas. Ya, makanya ya. Jadi kalau saya belum muncul nggak usah khawatir. Saya tetap akan hadir. Ya, namun saya ingin memastikan Anda concern dengan membacanya dulu. Ya. Oke, ya, kedepannya mohon lebih dikondisikan, ya. Semuanya adalah sudah disiapkan di pertemuan kelas masing-masing. Bahkan saya akan merekod setiap kali pertemuan kita, setiap kelas yang saya ajar dari kelas A sampai kelas H, setiap setelah kelas akan saya record di sini, ya. Jadi Anda bisa menyimak. Jadi saya di kelas yang saya ajar sebelumnya itu tidak hanya sekedar kita diskusi, tapi juga kita memberikan recording. Yang kedua juga ada case study. Ya, jadi harapannya materi ini nanti akan bisa diaplikasikan, tidak hanya sekedar Anda tahu definisi, fungsi, manfaat, tapi juga bagaimana aplikasinya di lapangan. Nah, mungkin saja nanti Mbak Diah mau memiliki asuransi jiwa, asuransi pendidikan, lalu ingin membayar premi asuransi. Nah, itu kira-kira nanti bagaimana caranya dan berapa besarnya. Nah, itu yang kita mau sampaikan. Oke, baik ya. Saya akan gunakan sejam ke depan sampai jam 9 ya untuk kita diskusi. Saya asumsikan Anda tadi sudah membaca sekilas dan harapan saya selama sejam ke depan kita dialog ya, dinamis. Tidak perlu saya memberikan Anda pertanyaan, tapi kalau Anda memang ada pertanyaan silahkan ya sambil lalu. Baik ya, kita masuk ke materi asuransi ya teman sekalian. Jadi materi ini ya adalah materi yang menarik karena sangat lekat dengan kehidupan kita semua. Ya.
Jadi Anda semua dan orang tua Anda yang PNS ya, mungkin itu punya asuransi, saya kira, ya. Nah, jadi kita perlu tahu asuransi ini sebenarnya bagaimana dan apa, dan dalam konteks konvensional dan syariah itu di mana perbedaannya, ya. Sekilas nanti kita diakhiri dengan praktikum sedikit, jadi bagaimana menghitung premi, ya, juga bagaimana kita memahami tentang asuransi yang bersifat non jiwa dan jiwa begitu ya. Nanti Anda bisa langsung praktekkan. Oke, baik, saya agak cepat untuk teorinya karena saya asumsikan Anda sudah membaca. Jadi untuk asuransi sendiri ini ada lembaganya, produknya ya. Kita nanti lihat iliterasinya bagaimana, inklusinya, lalu juga tantangan ke depan saja ini, teori sebentar. Jadi asuransi ini sebenarnya teman sekalian adalah secara umum ada dua. Asuransi jiwa dan asuransi yang bersifat umum atau non jiwa. Biasanya pendidikan, kesehatan ya, BPJS ya termasuk itu. BPJS ya, kemudian juga kesehatan, pendidikan, kendaraan ya, rumah ya, bahkan Anda pun juga ketika kuliah pun juga ada asuransinya. Itu masuk kategori asuransi umum. Baik itu yang syariah maupun konvensional. Nah, kalau yang syariah ini biasanya dia bisa independen ya, kayak Prudential ya, Life itu juga ya independen, atau yang ada di bawahnya bank syariah. Ya, itu mengacu pada bentuknya bank syariah itu. Kalau bank syariah kayak Muamalat ya, kayak BSM, itu dia full flag Islamic Bank, artinya dia full syariah, maka asuransinya juga dia berdiri sendiri. Tapi seandainya dia itu adalah bagian daripada bank umum, seperti halnya kayak CMB atau mungkin bank CMB ya, bank kemudian ada MyBank, itu kan bukan bank yang full syariah, tapi dia memiliki window dari bank konvensional atau bagian daripada bank konvensional. Sehingga nanti asuransi yang dia miliki itu biasanya dia berupa unit. Di bawahnya unit konvensionalnya, begitu. Nah, intinya setiap bank itu lebih kurang punya juga lembaga asuransi. Nah, secara umum ini ada 3 macam. Ada asuransi umum, jiwa, dengan reasuransi syariah. Yang pertama Anda sudah tahu umum ya, yang kedua adalah jiwa ya, sudah tahu saya kira. Nah, untuk yang ketiga adalah reasuransi syariah ini artinya adalah perusahaan asuransi itu melakukan reinvestasi daripada uang yang Anda setorkan di lembaga asuransi tersebut. Jadi lembaga asuransi itu kayak bank teman sekalian. Jadi uang Anda itu dikelola kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk yang lain. Itu namanya reinvestasi atau reasuransi. Kenapa kok dia lakukan reasuransi? Karena Anda nanti akan mengklaim dengan jumlah yang lebih besar mungkin dibandingkan dengan premi yang Anda bayar. Begitu ya. Nanti kita akan bahas di belakang premi itu apa, ada uang petanggungan itu apa ya. Paling enggak ini Anda dapat perspektif. Walaupun Anda mungkin masih proses memahami. Nah, untuk ininya ketentuannya ya teman sekalian. Jadi asuransi ini ya, ini langsung saja saya lewati ya. Untuk badan hukumnya ya, bisa koperasi, bisa usaha bersama, bisa PT. Tergantung daripada kesepakatan para pihak. Tapi biasanya yang paling banyak itu adalah dia berbentuk usaha bersama. Karena relatifly lebih gampang didirikan. Ya, tapi secara umum bisa berbentuk 3 lembaga ini tadi ya. Nah, untuk berikutnya, nah ini secara institusi organisasinya, teman sekalian. Jadi asuransi itu sama seperti halnya bank-bank atau lembaga-lembaga yang lain. Ya. Jadi ada RUPS-nya, kalau dia berbentuk PT, perusahaan terbatas, ada namanya rapat umum pemegang saham, juga ada dewan komisaris, ya, direktur utama dan sebagainya. Nah, dalam konteks asuransi syariah, ya, itu ada yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi DPS ini dia di bawah direktur utama yang tugasnya adalah memastikan bahwasanya asuransi ini sesuai dengan konsep syariah. Nah, DPS ini biasanya jumlahnya 1 ya, minimal 1, maksimal nggak terhingga. Ya. Untuk Dewan Komisaris ini fungsinya sebagai lembaga pengawas. Jadi kayak di Indonesia namanya DPR-nya lah ya. DPR-nya itulah Dewan Komisaris. Direktur utamanya dia sebagai eksekutif. Jadi orang yang melakukan aktivitas harian. Nanti dibantu oleh direktur utama dan sebagainya. Ini secara institusi organisasinya, teman sekalian ya. Asuransi. Nah, ini secara detailsnya ya, ada direksi minimal 3, ada komisaris independen ya, dan juga ada DPS. Dan jumlahnya itu selalunya ganjil, tidak genap karena untuk ketentuan dalam proses pengambilan suara ketika tidak ada kesepakatan dalam musyawarah. Jadi kalau ganjil gampang menentukan itu.
Lalu yang berikutnya ini adalah jenis produknya. Nah, teman-teman sekalian, kalau di asuransi syariah ini, ya, kalau di konvensional, sebagai sekedar informasi Anda, konvensional itu nggak punya akad dia itu. Jadi akadnya sekedar hanya akad yang bersifat komersial. Jadi Mas dan Mbak kalau seandainya di asuransi konvensional, itu Mbak itu hanya membayar premi. Premi itu artinya pembayaran secara berkala terkait dengan pertanggungan yang Anda ingin dapatkan. Jadi kayak Anda itu nyicil hutang angsuran begitu Mbak. Tapi dalam konteks ini bukan angsuran, ya, tapi ini berupa pentanggungan. Nah, dalam konvensional hanya akadnya hanya itu. Tapi dalam konteks syariah dia banyak sekali akadnya. Ada melindungi, ta'awun, ya, ada juga mengenainya. Dalam konsep asuransi syariah itu tidak hanya sekedar konsep komersial, tapi ada konsep namanya sosial. Itu yang tidak ada dalam konsep konvensional, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, dalam undang-undang itu asuransi syariah itu atau yang konvensional juga, ya, itu akan memiliki dua hal utama, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah dia memberikan penggantian. Ketika Anda sebagai pemegang polis, sebagai pemegang asuransi tadi mengalami kerugian, ya. Yang kedua adalah melakukan pembayaran. Jadi kalau untuk kasus yang pertama ini, yang melakukan penggantian ini, ya, kasusnya ini saya besarkan. Untuk yang pertama ini, memberikan penggantian ini bila mana Anda mengikuti asuransi yang bersifat umum, ya. Jadi umum. Kalau yang kedua adalah memberikan pembayaran itu bagi kalian yang mengikuti konsep asuransi jiwa, ya. Kedua, maka dibayar kepada pihak ketiganya atau ahli warisnya. Tapi sedangkan untuk yang penggantian itu kepada orang yang memang memiliki polis itu, ya. Tapi sifatnya adalah memberikan ganti rugi. Nah, berikutnya ini ada perbedaannya, kawan-kawan sekalian, ya. Kalau Anda perhatikan di slide ini, ya, silakan Anda sambil lalu melihat bahwasannya dalam konsep asuransi syariah sama konvensional di sana, di situ, ya. Oh, belum muncul. Oke, ini ya ada perbedaannya di sini. Jadi kalau Anda ingin tahu apa sih perbedaan antara asuransi syariah sama konvensional di sana. Nah, secara umum, ya, yang pertama dari sisi akadnya. Akadnya ini dalam konsep syariah, ya, dia itu berbentuk sosial dan komersial. Sosialnya apa? Tabarruk, tolong menolong, ya. Kemudian akad yang komersial namanya tijarah, bisa wakalah, mudharabah, musyarakah, dan mudharabah musyarakah. Atau dalam asuransi konvensional, dia hanya akadnya jual beli. Artinya Anda memberikan uang kepada perusahaan asuransi dan itu mengandung hal-hal yang bersifat garah dan maisir. Mengapa? Karena dalam konsep asuransi konvensional, ya, maka Anda itu serba tidak pasti. Dalam arti tidak pasti itu pemilik perusahaan asuransi tadi itu hanya membayarkan kepada Anda, ya, biaya atau ganti rugi, ya, tapi kemudian tidak melakukan proses transparansi dana. Artinya transparansi itu artinya apa, ya? Anda itu diberikan semacam informasi dana Anda itu sekian, ya, kemudian sisanya sekian, kemudian yang diberikan untuk polis petanggungan sekian, ya, dan sisanya berapa. Tapi dalam asuransi syariah ini sangat jelas, ya. Nanti Anda akan diberikan informasi. Mengapa? Karena kita masuk ke aspek yang kedua di sini, kedudukan dalam aspek perjanjian. Jadi dalam konsep asuransi syariah, maka Anda dengan polis atau dengan perusahaan yang memberikan polis itu atau yang perusahaan asuransi itu bersifat partner. Jadi bukan sebagai pihak yang menanggung. Jadi partner. Jadi kayak perusahaan asuransi itu sebagai wakil Anda yang akan mengelola dana Anda. Begitu teman sekalian, ya. Tapi kalau dalam konsep konvensional, perusahaan asuransi itu seakan-akan mengambil alih dana Anda dan bebas melakukan apapun.
Ya, makanya kemudian di sana dikatakan dalam konvensional adalah transfer of risk, bukan sharing of risk. Kalau dalam syariah dia sharing of risk, karena risiko itu ditanggung di kalangan internal anggota. Jadi sama anggota saling membantu, tapi dikelola oleh perusahaan. Jadi tetap uangnya itu menjadi hak milik anggota. Sehingga ketika ada lebih ada kurangnya, maka asuransi perlu memberi informasi. Tapi dalam konsep konvensional, dana Anda itu diambil alih sudah. Jadi langsung yang menanggung itu seluruhnya adalah perusahaan. Bukan mewakili anggota lagi sudah. Jadi kayak seakan-akan uang Anda itu sudah dihak milik oleh mereka. Begitu ya. Ini kedudukannya. Jadi pendek kata dalam asuransi syariah itu kedudukannya lebih setara. Dia partner. Tapi dalam asuransi konvensional dia bersifat tertanggung dan penanggung. Jadi artinya sudah untung rugi di situ, bukan sebagai partner. Nah, yang berikutnya dalam konsep konvensional dan syariah ada pemisahan. Jadi dana itu dipisahkan kawan-kawan sekalian antara dana tabarruk sama dana yang bersifat ujroh atau dana fee. Mengapa kok dipisah dalam syariah? Karena dana-dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi itu bukan merupakan dana dari perusahaan asuransi, tapi hanya dititipkan saja, wakalah aja, dititipkan saja kepada pihak perusahaan untuk dikelola. Sehingga perusahaan tadi itu layak atau berhak diberikan fee atau balas jasa karena ngelola. Tapi tetap uangnya itu hak milik Anda. Yaitu dananya dana tabarruk namanya, dana yang digunakan untuk melakukan proses tolong-menolong. Tapi dalam konsep asuransi konvensional tidak ada seperti itu. Jadi uang itu sudah digabung jadi satu, ya, menjadi dana perusahaan. Nggak ada dana tabarruk di situ, dana perusahaan. Jadi yang menanggung itu seluruhnya perusahaan. Nah, sehingga di sini dana itu menjadi seakan-akan bukan untuk sosial, tapi untuk komersial. Padahal Anda itu berasuransi itu bukan untuk tujuan untung rugi, tapi untuk alasan keamanan. Ya, dan juga ketika Anda butuh dana segera kan begitu, Anda bisa dibantu. Jadi bukan yang sifatnya untung mencari keuntungan, tidak. Nah, tapi dalam konsep konvensional seakan-akan Anda itu dialihkan untuk diuntung rugikan, bukan untuk ditolong. Ya, begitu. Ini pemisahan dana. Yang berikutnya adalah pengelolaan investasinya, ya. Jadi tentunya Anda sudah tahu di situ, dan juga pengawasannya. Dalam syariah dia punya DPS. Selain komisaris, kita juga punya DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang memastikan proses operasionalnya berjalan dengan baik. Nah, ini adalah akad-akad yang ada. Jadi dalam bank syariah, dalam asuransi syariah itu ada namanya akad tabarruk, ya, tijarah, wakalah, mudharabah, musyawarah. Semuanya ini adalah terjadi dalam asuransi syariah. Di mana yang pertama ini, tabarruk ini dana atau akad yang muncul antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Ya. Tapi yang berikutnya, tijarah dengan sampai wakalah dan sebagainya ini muncul antara perusahaan asuransi dengan lembaga investasi. Jadi saya katakan tadi di awal, asuransi itu dia sifatnya adalah mengembangkan produk, Mas dan Mbak. Jadi nggak hanya sekedar nerima daripada Anda uangnya didiamkan sampai sekian lama, kemudian Anda ngeklaim dikasih, tidak begitu. Tapi ada proses bisnis di situ yang Anda lihat di papan ini. Jadi ada pengembangan produknya, ya tadi ada tijarah, ya, wakalah dan sebagainya, pemasaran, dijual keluar, underwriting, ada akadnya, juga ada pengelolaan dananya di situ. Dana yang diterima itu dikelola seperti halnya bank, sama. Kemudian dia ditempatkan sebagai perusahaan investasi, reasuransi, artinya diinvestasikan kembali. Uangnya diputar maksudnya. Nah, setelah itu ada pemeriksaan klaim ketika ada klaimnya. Jadi asuransi itu mirip sama bank sebenarnya, tapi bedanya asuransi itu niat awalnya adalah usaha sosial. Ya, bukan komersial seperti halnya bank. Kalau bank itu komersial di awal sudah. Sosialnya nomor 2. Kalau asuransi terbalik. Ya, asuransi itu adalah sosialnya nomor 1,
komersialnya nomor 2. Itu ya perbedaannya ya, kalau Anda ingin lebih paham. Nah, ini adalah produknya teman sekalian. Ada banyak di sini ya, ada yang umum, ada yang jiwa secara umum. Prosesnya di sini, kalau Anda ingin tertarik sebagai pemegang polis asuransi, Anda aplikasi dulu ke lembaga itu, lalu lembaga itu akan menganalisis resiko Anda, apakah Anda beresiko tinggi atau beresiko rendah, karena bergantung nanti kepada rate asuransinya nanti. Nanti kita di belakang ada aplikasinya ya, bagaimana menghitungnya. Lalu setelah Anda nyatakan lolos, maka Anda akan diberikan namanya polis asuransi. Tanda, kayak sertifikat begitu kira-kira. Nah, ini prosesnya tadi. Jadi ada alokasi dana asuransi, ya. Ini ada peserta Anda memberikan kontribusi di sini, ya, memberikan uang atau premi, saya boleh katakan. Nah, kemudian ini dikelola di sini, namanya dana tabarruk, ya. Jadi dana tolong menolong oleh lembaga asuransi. Namun ada juga dari dana-dana ini yang oleh lembaga asuransi itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat komersial. Jadi ada dana perusahaan di situ. Jadi diambil sebagian di sini, dikelola kemudian oleh dana perusahaan, lalu diberikan dalam dana investasi. Jadi asuransi itu kayak bank, sisi perhimpunan di sini, ya, inilah sisi yang namanya sisi perusahaan, perbankan, lalu inilah sisi pembiayaan. Ya, tapi lagi-lagi saya katakan nawaitunya adalah usahanya adalah sosial dulu, baru setelah itu komersial, bukan terbalik, ya. Nah, berikutnya, ini prosesnya, kalau Anda seandainya nanti ada kerugian, ya, Anda klaim, maka Anda memberitahukan dulu, ada buktinya, lalu Anda survei daripada perusahaan asuransi, dinyatakan benar, maka Anda bisa memberikan klaimnya, bisa diberikan uang kerugiannya tadi, atau pertanggungannya tadi. Nah, berikutnya, ini adalah sedikit gambaran Anda tentang indeks literasi dan indeks inklusi. Apa bedanya? Kalau inklusi di sini, teman sekalian, adalah indeks yang menunjukkan kepahaman orang Indonesia dan juga penggunaan jasa atau produk syariahnya. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi menggunakan. Itu namanya inklusi. Yaitu sebesar 11%. Berarti masih sangat rendah. Kalau literasi, itulah dia hanya tahu saja. Jadi kayak Mas dan Mbak hari ini, oh asuransi saya seperti itu, berarti Mbak literasinya sudah ada. Itu literasi, Anda tahu. Tapi seandainya Mbak dan Mas itu tidak hanya tahu, tapi menggunakan asuransi, membuka polis asuransi, berarti Anda memiliki tingkat inklusi. Ya, nah ini perbedaannya. Nah ini kira-kira sebaran di berbagai macam provinsi, ya. Nanti Anda bisa baca sendiri tingkat inklusi dan literasi yang berbeda-beda. Lalu untuk asuransi sendiri, rupanya masih sangat kecil sekali. Literasinya masih sekitar 1,9% di tahun 2016 ini ya. Mungkin sekarang sudah 2% lebih. Untuk yang tingkat inklusinya 1,9, literasinya 2,5. Artinya masih sangat kecil sekali di sini. Ruang untuk pengembangannya masih tinggi. Ya. Nah terakhir, tantangannya seperti depan. Kalau Anda mungkin besok berjibaku di lembaga asuransi. Yang pertama adalah produknya belum inovatif. Jadi produknya itu masih belum bisa dipahami secara mudah ya oleh para peserta, termasuk kita semua. Yang kedua adalah SDM-nya. Jadi SDM-nya mungkin Anda pun juga belum terlalu paham dan mungkin tertarik untuk bisa menjadi mungkin pegawai atau owner atau apalah yang terkait sama asuransi. Yang ketiga adalah literasi masyarakatnya masih kecil. Orang nggak terlalu paham tentang lembaga asuransi. Lalu yang keempat adalah lembaga atau perusahaannya masih sangat terbatas. Jadi nggak seperti perbankan yang di mana-mana ada punya ATM. Nah ini sangat kecil sekali. Ya sehingga keempatnya ini menjadi penyebab mengapa perusahaan asuransi syariah itu masih belum begitu berkembang. Oke, ini teorinya, teman sekalian ya. Nanti Anda bisa baca secara detail. Saya langsung masuk ke sisi prakteknya sebentar. Jadi Anda langsung tahu, tadi teorinya sedikit ya. Anda sudah sedikit tahu tentang asuransi. Lalu prakteknya bagaimana Pak? Cara menghitung premi bagaimana?
Nah, ini saya juga sudah letakkan di My Class. Anda bisa membaca juga sambil lalu. Oke, ini. Oke, ini ya. Nah, ini cara menghitung premi asuransi jiwa dengan rumus dan sebagainya. Jadi saya ingin pada hari ini Anda tidak hanya sekedar paham atau tahu asuransi itu apa, manfaatnya apa, jenisnya apa, tapi juga Anda bisa tahu juga menghitungnya. Walaupun sederhana ini ya. Tapi saya harap Anda nanti bisa melakukan proses yang namanya kontemplasi dan mungkin juga ke depan Anda ingin membuka. Ya, karena sudah ada informasi yang sempurna. Nah, sekarang saya ingin Anda membaca ini. Apa perbedaan antara premi dengan uang pertanggungan? Ini mungkin juga agak banyak orang paham. Ya, jadi ada perbedaan ya dengan uang di situ. Kalau Anda baca di sini, baca ya, premi adalah jadi uang yang Anda harus bayarkan sebagai nasabah pada waktu tertentu berdasarkan polis asuransinya secara berkala. Jadi Anda kalau seandainya sudah disepakati aplikasinya dan Anda sebagai pemegang polis asuransi, maka Anda wajib membayar premi kapan? Secara periode, sesuai kesepakatan di awal. Apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan sekali, setahun sekali, sesuai kesepakatan. Kalau asuransi jiwa, itu biasanya setiap bulan sekali, Mbak. Kalau asuransi mobil atau kendaraan itu biasanya setahun sekali. Jadi bergantung kepada kesepakatan di awal dengan jumlah yang sama biasanya setiap bulan. Ya, itu namanya premi asuransi. Yang kedua adalah uang pertanggungan di asuransi jiwa. Apa uang pertanggungan? Yaitu sejumlah uang yang akan diberikan kepada ahli waris apabila terjadi resiko-resiko yang bersifat kejiwaan ya. Dan ini biasanya sudah dituliskan di awal ketika ada tentangan polis asuransi. Ya. Dan uang itu biasanya akan diberikan sesuai dengan kesepakatan di awal kepada ahli warisnya. Dan nanti setelah itu ahli warisnya bebas menggunakan berbagai macam. Ada 4 di sini, lebih kurang silakan. Nah, berikutnya Anda mungkin bertanya, Pak, saya ingin tahu berapa sih besaran biaya pertanggungan, uang pertanggungan untuk asuransi jiwa. Nah, tentunya di sini kita harus melihat dari 2 perspektif besarannya itu. Karena kedua perspektif ini akan membedakan. Jadi antara saya dengan teman-teman beda uang pertanggungannya. Walaupun saya dan teman-teman itu memiliki pembayaran premi yang sama barangkali. Tapi beda. Apa yang membedakan itu? Ada 2. Yang pertama adalah perspektif nasabahnya dulu. Ya, nasabah. Saya dan Anda nasabah. Dan di mana nasabah ini ya ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah tipe asuransinya. Jadi teman-teman itu ketika besok datang ke lembaga asuransi, oleh konternya ditanya, Bapak atau Ibu ingin mengambil asuransi yang mana? Apakah asuransi yang jiwa murni, ya, atau yang jiwa jangka panjang? Atau kalau bahasa saya pendek atau panjang begitu. Kalau seandainya jiwanya yang pendek, ya, maka ada durasi di situ Mbak dan Mas. Durasinya biasanya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya. Artinya ya, memang ini agak sedikit spekulatif kadang-kadang ini. Ya, karena kita nggak tahu usia, ya. Tapi ini adalah penawaran yang pertama. Yang kedua adalah jiwa jangka panjang. Artinya ini tidak menyangkut lagi masalah waktu. Ya, apakah kita diberi usia sampai 100 tahun, nggak ada batasan. Namanya adalah jangka panjang atau whole life. Tentunya logikanya semakin panjang akan semakin mahal dan sebaliknya ya, yang pertama. Yang kedua adalah jangka waktunya. Jangka waktunya tadi sudah dibahas di sini ya. Jangka waktunya apakah Anda akan yang sifatnya besar ya atau kecil ya. Kalau seandainya dia jangka waktunya panjang, tentunya lebih mahal ya, begitu. Yang ketiga adalah usia. Nah, ini usia juga menentukan. Jadi semakin orang semakin muda, maka premi yang dibayar semakin kecil. Karena resiko terhadap kesehatan, resiko terhadap musibah itu dianggap
lebih kecil dibandingkan yang sudah senior, begitu ya. Yang keempat adalah jumlah uang pertanggungannya. Jadi UP, ya, jumlah uang pertanggungan di sini tentunya berbeda. Kalau Anda memilih UP, uang pertanggungannya 1 miliar sama yang 500 juta, tentunya berbeda jumlah asuransi premi yang dibayar. Ya, semakin besar, tentunya semakin besar. Ya. Yang kelima adalah kondisi kesehatan. Yang kelima, ya, kondisi kesehatan. Nah, ini biasanya di awal Anda ketika mengisi form pendaftaran asuransi, Anda mesti ditanya, Bapak Ibu pernah sakit apa? Centang, berapa dia nyentang itu. Nah, nanti akan dianalisis oleh pihak asuransi. Kalau seandainya memang Anda dianggap beresiko kesehatan, tentunya jumlah premi yang harus dibayar lebih mahal, walaupun Anda jangka waktunya pendek. Ya, jadi saya sama Anda sama-sama pilih asuransi yang 10 tahun. Tapi saya sama Anda tentunya kan memiliki kesehatan yang berbeda-beda. Walaupun nanti sama-sama 10 tahun, durasinya yang dipilih, preminya berbeda. Ya, nggak akan sama. Nah, ini dari perspektif nasabah. Yang kedua, kita dari perspektif perusahaan. Ya, tadi kan perspektif dari sisi permintaannya ya, demand-nya. Nah, sekarang dari perspektif supply-nya atau perusahaannya, di mana jumlahnya itu bergantung kepada biaya yang dihitung. Karena biaya asuransi ini kan juga tidak hanya biaya klaim Anda juga kan, ada biaya administrasi, uang pegawai, uang listrik, air, dan sebagainya. Artinya itu menjadi bagian yang akan menentukan besaran biaya premi yang akan dibayar. Yang kedua adalah manfaat yang diberikan. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan asuransi yang sudah besar itu memiliki pemberian manfaat yang lebih kompleks. Artinya dia coverage-nya lebih tinggi, lebih banyak. Nah, sehingga itu juga akan memberikan sebuah pembayaran premi yang lebih besar. Artinya, saya simpulkan teman sekalian, besaran premi jiwa ini ya tidak hanya bergantung kepada aspek internal kita, tapi juga bergantung pada eksternal kita. Artinya perusahaan yang menjadi polis yang kita akan beli, tanda kutip tadi. Ya, jadi teman-teman saran saya, kalau seandainya Anda ingin memiliki polis asuransi, sebaiknya Anda mempertimbangkan juga kualitas daripada perusahaan asuransi tersebut. Semakin dia advance, artinya dia sudah punya brand, sudah punya nama, tentunya Anda akan lebih mudah untuk menjangkau setiap informasi yang ada, bahkan ada kejelasan juga di situ, dan juga coverage-nya juga akan lebih kompleks, ya, lebih lengkap begitu. Dan sebaliknya barangkali. Nah, ini yang terkait sama asuransi jiwa, ya. Yang berikutnya cara menghitungnya. Jadi cara menghitungnya bagaimana? Rupanya jumlah premi yang Anda harus bayar di situ bergantung kepada tarif preminya dikalikan jumlah pertanggungannya. Ya. Jadi tarif premi ini ya biasanya teman sekalian bergantung kepada kondisi tadi Mbak dan Mas. Faktor nasabah dan faktor perusahaan. Ya. Jadi semakin Anda dianggap beresiko atau perusahaan itu dianggap mungkin kondisinya bagaimana dia, sudah bagus atau kecil atau besar, itu menentukan nanti tarif preminya. Tarif premi ini biasanya berupa angka interval, ya, sekian sampai sekian nanti ada diberikan, nanti ada aturannya. Lalu yang dikalikan dengan jumlah pertanggungannya, Anda milih pertanggungan berapa? 100, 200, 300 atau berapa? Dikalikan, nanti Anda tinggal mendapatkan jumlah preminya. Nah, jumlah premi ini nanti akan dibuat apakah dalam bentuk tahunan, dalam bentuk bulanan, atau kuartalan, atau semester. Begitu kira-kira ya. Nah, jadi kalau nanti Anda sudah tahu berapa, tentunya Anda akan membayar sesuai dengan kesepakatan itu. Misalnya ada kasus begini ya. Mas atau Mbak ikut asuransi jiwa. Setiap bulannya rutin bayar. Tiba-tiba Anda berhenti, nggak bayar gitu. Nah, ketika Anda berhenti, maka polis Anda itu menjadi pasif. Artinya polisnya itu nggak terupdate. Nah, sehingga ketika dalam polis yang pasif itu Anda tiba-tiba mengalami musibah,
bisa jadi Anda tidak akan diklaim, tidak bisa mengklaim walaupun Anda memiliki record yang baik sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kalau Anda misalkan ya case tadi, Anda ini punya asuransi jiwa yang pure, katakanlah 10 tahun. Ya. Nah, 10 tahun tadi ya, Anda itu baru 5 tahun sudah berhenti. Maka ketika berhenti 5 tahun, Anda tiba-tiba di tahun ke-6 mengalami kerugian, tidak bisa Anda mengklaim. Sampai Anda mencapai 10 tahun. Nah, saya dulu pernah ikut asuransi ya selama 3 tahun. Jadi saya ngambil 3 tahun. Nah, dalam asuransi itu ketika 3 tahun tidak pernah diklaim, in case Anda ikut asuransi tidak pernah diklaim selama 3 tahun, jenjangnya 3 tahun, maka akan dikembalikan sebanyak 25% daripada jumlah total premi yang dibayar. Jadi kan saya waktu itu saya bayar premi per bulannya 200.000. Dikalikan dengan 3 tahun per bulannya ya, tapi per bulan ya, berarti 12, 36. 36 kalikan 200, 7,2. Nah, 7,2 juta itu diberikan 25% ya, karena saya tidak melakukan klaim selama 3 tahun. Artinya ada pengembalian dana premi. Tapi lagi-lagi itu di statementkan di awal. Kalau di awal ada statement itu terjadi. Kalau tidak terjadi, tidak ada pengembalian walaupun tidak pernah ada musibah. Dan juga disampaikan juga pada saat itu, apa yang menjadi coverage-nya selama lebih kurang 3 tahun itu. Dalam hal kesehatan. Ya. Nah, ini kawan-kawan sekalian terkait dengan perhitungan untuk yang asuransi jiwa. Nah, berikutnya, saya masuk ke asuransi yang bersifat asuransi mobil. Saya yakin teman-teman semua di sini punya kendaraan semua, ya. Orang tuanya lah minimal punya kendaraan di sini. Nah, mungkin orang tua Anda suatu ketika ada mobilnya mungkin tergores atau mungkin rusak atau apalah ya, kita namanya beraktivitas ya. Nah, di sana orang tua Anda misalkan mengasuransikan mobil Anda. Dalam konteks Indonesia, teman sekalian ya, ada namanya asuransi yang bersifat all risk ya. Yang kedua adalah total loss only. Jadi ada 2 macam tipe asuransi yang terjadi di Indonesia. All risk, risiko total, atau total loss only, TLO. Ya di sini. Nah, bedanya di mana? Kalau yang all risk ini dia mencakup semua kerugian, baik yang besar maupun yang kecil dari kendaraan Anda. Kalau dia TLO, dia hanya menanggung maksimal hanya 75% dari kerusakan yang Anda miliki, dan biasanya itu hanya yang bersifat besar-besar. Kalau yang kecil-kecil dia nggak mau memperbaiki itu. Ya. Nah, tentunya ini berimplikasi juga pada jumlah premi yang harus dibayarkan. Ya. Nah, ini nanti Anda bisa baca sendiri secara detail ya di dalam bahasa ini. Nah, sekarang kalau kita baca dalam premi ini, besar preminya ini ya, maka ini kalau all risk adalah semuanya. Ya, lengkap termasuk pencurian ya dan sebagainya ya. Kalau TLO dia itu hanya kerusakan total saja. Jadi hanya yang bersifat rusak. Jadi bukan yang bersifat total dan hanya mencapai 75% saja. Dan tidak melindungi resiko-resiko yang bersifat ringan. Di sini ya. Itu yang TLO. Nah, sekarang besaran asuransi TLO dan all risk itu berbeda. Rupanya setelah kita cari di referensi itu bergantung kepada wilayah tertanggung. Jadi di mana teman-teman tinggal itu mempengaruhi jumlah asuransi yang teman-teman bayar rupanya. Ya. Nah, dalam konteks asuransi di Indonesia ada 3 macam wilayah 1, 2, dan 3, dan sudah tercakup di situ ya wilayah 1 dan sebagainya. Nah, masing-masing wilayah ini memiliki kategorisasi uang pertanggungan yang berbeda-beda. Ya, ini mungkin Anda juga sudah tahu sebelumnya. Nah, di mana untuk yang TILO di sini yang total loss only di sini ada namanya kategorisasi pertanggungan dengan kategori 5. Ada 5 kategorisasi di sini. Ya. Jadi seandainya Anda itu memiliki uang pertanggungan asuransi antara 0 sampai 125 juta dan Anda tinggal di wilayah 1, maka rate asuransi Anda adalah antara 0,47 sampai 0,56. Ya.
Nah, pertanggungan rate ini, teman sekalian, ini berupa interval. Dan nanti yang akan diberikan kepada Anda bergantung kepada assessment dari perusahaan asuransi. Apakah diberikan 0,47 atau diberikan 0,56 atau di antara itu. Itu berpulang kepada kebijaksanaan daripada perusahaan asuransi. Ya. Yang kategori 2 juga sama. Ya. Kategori 3 juga sama, 4 juga sama. Ya. Dan 5 juga sama di situ. Ya. Dan all risk-nya juga sama di sana. Ya, ada kategori 1, 2, 3, 4, 5 di sana. Dan di sini coverage-nya lebih besar kalau all risk di sini dibandingkan dengan yang TLO. Karena TLO ini kan dia hanya sebagian ya. Kalau all risk dia lebih besar. Nah, setelah Anda tahu wilayah pertanggungan ini yang berbeda-beda ini, maka Anda bisa tahu untuk menghitung berapakah jumlah premi yang Anda harus bayar. Misalkan, kalkulasinya, contohnya di sini. Kita memiliki mobil Daihatsu Xenia seharga 230 juta dengan plot nomor DKI Jakarta. Asuransi yang dihitung berdasarkan TLO. Jadi dia menggunakan TLO, mobil berplat nomor Jakarta masuk wilayah 2 ya dengan rate asuransi kategori 3 dengan persentase 0,38 sampai 0,42. Jadi kategori 3 ini artinya nominalnya teman sekalian. Ini 230 juta ini adalah berada di kategori 3. Lalu Jakarta masuk wilayah 2. Sehingga rate-nya adalah 0,38 sampai 0,42. Nah, sehingga Anda bayar biaya preminya berapa per tahun? Ini kan kendaraan ya, per tahun. Biasanya bareng dengan STNK, biasanya pembayarannya. 0,38 dari pihak asuransi ngasih 0,38, jadi rate terendah dikali dengan 230.000. Jadi per tahun Anda membayar dengan TLO 874. Ya, biasanya. Yang berikutnya adalah sementara bila kita mengambil asuransi all risk dengan kategori 3, maka rate-nya adalah 2,08 sampai sekian. Maka premi yang diberikan adalah 2,08 dikalikan 230 juta. Jadi Anda per tahunnya bayar 4.784.000. Jadi ini pilihan-pilihan saja bergantung kepada kemampuan keuangan Anda. Tapi kira-kira beginilah kira-kira perhitungannya ya. Nah, berikutnya terakhir ini sebelum saya masuk ke tanya jawab atau diskusi, Anda juga bisa melakukan perhitungan premi asuransi secara mandiri. Jadi artinya Anda tidak perlu datang ke asuransi minta masukan, tidak perlu. Anda bisa melakukan secara mandiri dengan cara Anda masuk ke ini, Mas. Ya, website ini. Nanti Anda akan diminta di sana beberapa informasi ya, tapi silakan Anda bisa isi dengan serius atau tidak, silakan. Tapi ini bisa menghitung kira-kira premi berapa yang Anda bayar. Ya, dengan beberapa kondisi-kondisi yang tertentu. Ya. Nah, ini nanti detailnya Anda bisa baca sendiri di sini ya. Detailnya. Sudah saya buatkan di sini perhitungannya dan sebagainya. Oke, baik. Itu saya kira untuk sedikit pengantar diskusi kita kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, diskusikan, silakan. Ada yang ditanyakan? Mbak Siti Nurdiah, ada yang ditanyakan Mbak Siti? Thomas Dandi, silakan. Ada yang didiskusikan? Atau sudah jelas kira-kira? Baik, kalau tidak ada, Pak, ya. Pak, mau tanya. Oh ya, ada. Oh, silakan, Mbak. Tadi kan kata Bapak asuransi kan hampir sama dengan bank. Iya. Nah, terus apakah asuransi bisa digunakan untuk mencari keuntungan?
seperti bank itu kan bisa kan, Pak? Kalau asuransi gimana, Pak? Kalau keuntungan, Mbak, karena gini tadi saya katakan pada Anda semua di awal ya, bahwasanya niat untuk berasuransi sama niat berbank itu berbeda. Karena sudah tercakup pada tujuan daripada bank dan asuransi didirikan. Jadi kalau seandainya kita ngomong asuransi, maka Anda itu niatnya memberikan uang kepada perusahaan asuransi tadi bukan untuk keuntungan, tapi niatnya adalah sosial. Kenapa sosial? Karena Anda ingin istilahnya pengklaiman atas kerugian yang mungkin Anda hadapi di masa yang akan datang. Ya gitu. Artinya ibaratnya Anda itu nabung begitu, Mbak. Nabung yang sifatnya jangka panjang sehingga ketika nanti Anda ada kerugian Anda bisa dibantu. Intinya begitu, sosial. Kalau perbankan tidak seperti itu, bank itu. Kalau bank itu kan uangnya Anda simpan, ya Anda tidak ada pengharapan masa depan uang itu akan bertambah secara pesat, tidak. Mbak nabung berapa? 100.000 katakanlah. Di bank berapa returnnya? 5% per tahun. Kalau di asuransi, Mbak nabung 100.000 per bulan, bisa dapat pertanggungan, ketika Anda rugi, bisa lebih dari 100 juta. Gitu. Dan itu tidak harus menunggu sampai 10 tahun, Mbak. Kalau Mbak Siti misalkan ikut asuransi yang 10 tahun, tiba-tiba Mbak setahun pertama sudah ada musibah, ya semoga tidak, maka itu bisa diklaim, Mbak. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu sampai 10 tahun. Gitu kira-kira. Nah, jadi sama-sama prinsipnya itu bukan ya sama-sama menabung, iya betul, saya sepakat. Namun tabungan di asuransi itu lebih kepada memberikan pertanggungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Kalau bank itu menabung, tapi uangnya itu untuk keamanan uang Anda. Jadi prinsipnya itu keamanannya itu kalau bank itu keamanan uang Anda, kalau asuransi itu keamanan diri Anda. Karena begitulah bahasa sederhananya, Mbak. Sama-sama nabung. Ya. Itu Mbak Siti, Mbak Dia. Kira-kira ada lagi? Silakan. Iya, Pak, makasih. Oke, sama-sama. Silakan lainnya mungkin ada lagi yang ingin memberikan respon. Ada yang sudah ikut asuransi di sini barangkali, teman-teman. Ada yang pengalaman? Kalau ada yang pengalaman bisa sharing. Barangkali saya tadi ada yang terlewatkan. Mungkin ada yang sudah bahkan jadi agen asuransi barangkali di antara teman-teman. Silakan bisa sharing. Ada? Ada lagi? Mas Hafiz mungkin sebagai ketua kelas? Oh ada. Bapak izin bertanya boleh ya? Oh ya, silakan Mbak Tanzi. Misalkan kan kalau misalkan kita berasuransi kesehatan nih Pak, Yeah. selama misalkan 10 periode nih, Ya. 10 tahun. Nah, Yeah. akan tetapi dalam periode itu tuh kita tuh kayak tidak mengalami jatuh sakit ataupun kayak kayak kena musibah gitu loh. Nah, berarti uang yang kita asuransikan apakah bisa diklaim atau tidak? Baik, makasih. Ini pertanyaan bagus. Jadi biasanya setiap perusahaan asuransi itu berbeda-beda aturannya. Ada yang diberikan secara penuh, ada yang diberikan sebagian atau beberapa porsi begitu. Yang ketiga nggak sama sekali. Ya. Nah, dulu saya ada pengalaman Mbak Tanzi dan teman-teman ketika mengikuti asuransi jiwa CMB di tahun 2017. Ya. Jadi dalam konteks asuransi itu dia mengatakan bahwasanya Bapak akan kita tanggung selama mengikuti proses asuransi ini. Bila Bapak kurang sehat sekian lama di rumah sakit dengan biaya per hari sekian itu ada Mbak detailnya. Ya, nanti Mbak bisa baca di polisnya. Namun ketika Bapak nanti tidak bisa tidak kemudian mengambil hak Bapak, artinya Bapak sehat walafiat begitu bahasanya, selama 3 tahun itu, maka nanti akan Bapak menerima yang namanya pengembalian. Tapi hanya sebesar 25% dari total premi yang Bapak bayar selama 3 tahun. Jadi saya waktu itu 150.000 Mbak, dikalikan sama 36 bulan atau 3 tahun, berarti sekitar berapa rupiah, dikalikan sama 25%, karena saya nggak pernah sakit alhamdulillah waktu itu. Nah, sehingga saya dapat pengembalian sekitar sekian rupiah. Jadi gitu Mbak Tansi. Jadi ada 3 opsi, dikembalikan semua, sebagian, atau tidak sama sekali. Berpulang kepada kontrak atau akad di awal ketika Mbak melakukan proses tadi underwriting tadi, kerjasama tadi. Begitu Mbak Tansi.
Oh begitu, berarti tergantung asuransinya ya Pak? Betul. Makanya tadi Bapak katakan di awal ya bahwasannya setiap asuransi itu berbeda-beda. Jadi ada dari perspektif nasabahnya, ada perspektif dari asuransinya. Perusahaan ada di mana ada supply-nya. Tapi kebanyakan yang menjadi concern itu adalah supply-nya perusahaannya. Nah kalau sudah perusahaannya sudah established, ya sudah bagus, itu biasanya dia nggak terlalu rewel. Artinya dia biasanya agak banyak memberikan kemudahan-kemudahan karena sudah established. Tapi bagi yang baru-baru, ya itu biasanya juga agak susah. Dan juga kita juga ketika mau ngeklaim juga agak Mbak, agak banyak sekali persyaratannya gitu. Kadang-kadang juga agak pelik gitu loh syaratnya. Begitu Mbak Tanji. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan yang lainnya mungkin ada yang ingin melanjutkan pertanyaan tadi. Mas Hafiz mungkin. Pak, kalau asuransi itu mengandung unsur riba nggak ya, Pak? Ya, gini ya. Jadi memang asuransi ini memang debatable. Ya. Dalam artian debatable itu artinya asuransi ini kan sesuatu yang tidak pasti dipastikan. Ya kan? Jadi kan Anda kan ibaratnya bukan riba sih, agak maisir dan goror gitu. Ya. Kalau riba itu kan ada penambahan. Ya, tapi juga betul ada penambahan juga di situ. Nah, makanya dalam konteks asuransi syariah itu, ya teman sekalian, hal-hal yang bersifat debatable itu dicoba diminimalisir. Ya, makanya kita memiliki namanya DPS ya, itu yang pertama. Dewan Pengawas Syariah itu untuk memastikan operasionalnya terjamin. Yang kedua dari sisi produknya Mas dan Mbak. Jadi produknya itu yang digunakan itu seperti halnya teman-teman bertransaksi di bank syariah. Ya kan ada tadi ada mudharabah, ada musyarakah, ada ijaroh, ada wakalah dan sebagainya. Artinya akadnya itu adalah akad yang bersifat Anda itu merasakan ada sebuah faedah. Jadi ibaratnya kayak Anda jual beli di pasar tradisional, Anda beli sesuatu, Anda dapat sesuatu, ada selisihnya harga itu karena orang itu mengusahakan. Itu kira begitu. Jadi perusahaan asuransi tadi, makanya saya katakan di awal tadi, bedanya sama asuransi konvensional, ya. Asuransi syariah itu biasanya ya dan juga selalu memposisikan diri itu sebagai wakil Anda. Sama kayak bank. Jadi bank itu kan sebagai wakil kan, wakalah dia itu. Jadi mewakili Mas Hafiz DKK untuk mendayagunakan uang itu dalam rangka pengembangan kan begitu. Kalau bank konvensional atau mungkin asuransi konvensional tidak ada konsep wakalah. Jadi Anda letak uang di sana itu seakan-akan sudah menjadi hak milik daripada bank. Jadi seenaknya bank itu melakukan proses aktivitas pembiayaannya. Ya, sama juga kayak asuransi. Ketika Anda masuk asuransi syariah, maka Anda itu sedang dalam rangka mewakilkan diri Anda kepada mereka untuk Anda dibantu untuk dipikirkan. Kalau Anda tiba-tiba rugi, sakit, ya, kemudian ada musibah dan sebagainya. Nah, uangnya yang hasil daripada yang Anda diberikan dalam bentuk klaim itu, ya, itu adalah uang-uang yang dikumpulkan ya oleh lembaga asuransi tadi di antara para peserta. Jadi misalkan nih teman-teman 33 orang ini semuanya ikut asuransi syariah, maka kalian ini saling mendukung satu sama lain. Saling membantu uangnya. Nah, kalau nggak cukup gimana Pak? Karena Mas Hafiz ini tentunya klaimnya kok besar, padahal ini jumlah preminya nggak sampai sekian misalkan. Ya kan? Makanya kemudian perusahaan asuransi ini minta izin pada Anda untuk menggunakan dana tabarruk tadi, ya tidak semua, untuk diusahakan kembali dalam bentuk yang berupa investasi. Makanya tadi ada namanya akad mudharabah, musyarakah tadi kan, artinya investasi. Supaya apa? Supaya ketika nanti klaimnya itu melampaui daripada jumlah yang Anda sudah kumpulkan di antara para anggota itu nanti bisa di backup dari uang yang tadi dari usaha tadi. Gitu kira-kira. Jadi artinya perusahaan asuransi itu kayak perusahaan pada umumnya dia itu. Jadi melakukan proses jual beli begitu kira-kira. Tapi tetap Anda sebagai prioritas karena Anda lah sebagai nasabahnya. Nah, kalau konvensional tidak seperti itu. Jadi uang yang Anda dapatkan itu dari Anda itu langsung diberikan ke dalam bentuk
investasi. Jadi nggak apa ya, dana tabaruknya itu nggak ada. Gitu. Nah, sehingga kalau riba tadi itu, saya kembali ke Mas tadi, riba itu kan artinya ada penambahan. Ya, jadi Mas naruh premi 1.000, dapatnya 1 juta. Dapatnya 10 juta. Naruh uang 1 juta, dapat uang 10 juta. Nah, kan ada selisihnya 9 juta misalkan kayak gitu. Kalau riba artinya ada tambahan. Nah, tambahan 9 juta tadi itu tidak ada upaya daripada emas tadi untuk melakukan ikhtiar. Jadi ibaratnya duduk-duduk saja, uang itu dikasih, tiba-tiba dapat 10 juta. Nggak ada ikhtiar. Tapi kalau Anda ikhtiar, Anda usaha, Anda bekerja, dapat 10 juta juga, ada tambahan 9 juta, ya wajar namanya orang ikhtiar. Dihargai dong, gitu kan. Nah, sama juga kayak asuransi tadi. Mas dan Mbak itu mewakilkan diri Anda kepada perusahaan asuransi. Asuransi tadi yang melaksanakan aktivitas bekerja tadi. Makanya dia diberikan namanya ujroh tadi kan, uang-uang jasa. Dikasih komisi, bonus, dan sebagainya. Tapi tetap uang itu nantinya kembali lagi pada Anda semua dalam bentuk tadi klaim. Seandainya Anda memang melakukan klaim. Begitu Mas, yang tadi Mas Hafiz atau siapa tadi yang bertanya ya. Jadi ribanya Iya, itu Pak. kalau ada ikhtiar Mas. Kalau ada ikhtiar dia adalah semacam usaha. Layak diberikan tambahan. Tapi seandainya tidak ada ikhtiar, nah, tapi kembali lagi kepada akadnya itu tadi. Ya, jadi akadnya itu yang kalau asuransi syariah itu akadnya ada 3 yang bermain. Anda, lembaga asuransi, ya, dengan pihak ketiga. Tapi lembaga asuransi tadi ini bukan pihak yang mengambil alih, tapi dia yang mewakili Anda. Kalau konvensional hanya ada 2. Anda dengan pihak asuransi saja. Begitu. Nah, itu yang membedakan Mas dan Mbak sekalian. Ada lagi? Silakan. Ini jam 9 ada yang kuliah lagi nggak ini? Kalau nggak ada bisa lanjut sampai jam 9:30. Ada yang kuliah jam 9. Kalau ada ya kita cukupkan aja dulu. Oke, baik ya. Saya kira lumayan hari ini ya. Anda semua nampaknya beberapa menyimak dan sudah antusias ya. Nanti detailnya silakan Anda bisa buka di My Class. Ini sudah saya rekam juga di sini recordednya. Nanti saya masukkan ke YouTube channel saya. Lalu nanti silakan saya share linknya kepada Anda. In case Anda juga ingin mendengarkan kembali. Dan kita ketemu lagi minggu depan di kelas yang sama dan mata kuliah yang topik yang berbeda. Jadi topiknya kita akan bahas ya Mas, asuransi, penggadaian, koperasi ya, termasuk BMT nanti kita bahas di sini ya insya Allah. Lalu nanti ada dana pensiun, ya, lembaga pembiayaan atau leasing nanti kita bahas. Lalu ada LPS, ada OJK. Jadi ada 6 topik lebih kurang kita bahas. Lalu 2-nya adalah nanti UK 3 dan UK 4. Dan saya usahakan dalam proses penyampaian tadi tidak hanya sekedar teori, tapi juga ada sisi aplikasinya. Anda minimal tahu cara menghitung-menghitung. Yang kedua, dari perspektif yang konvensional atau yang syariah. Jadi Anda harapannya nanti ada perspektif yang berbeda. Ya, insya Allah itu. Baik, saya kira itu saja untuk hari ini. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan saya mohon maaf ya kalau ada kesalahan selama pada pertemuan pertama ini. Kita jumpa lagi minggu depan, insya Allah. Kita akhiri alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.